Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Lama tak jumpa. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh teman-teman semua untuk kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya kira mungkin banyak di antara kita yang tahu mengenai doa keheningan hati ya, yang dikarang oleh Reinhold Niebuhr. Salah satu bagian dari doa itu menunjukkan bahwa seseorang itu harus hidup bijaksana atau hidup berhikmat. Yang bunyinya demikian bagian dari doa itu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Saudara-saudara, hikmat itu merupakan salah satu karunia rohani yang memampukan orang untuk dapat membedakan apa yang benar, tepat, adil, sehingga menghasilkan keputusan yang membawa kedamaian dan keselamatan. Tanpa hikmat, saudaraku, tiap orang hanya akan mengedepankan hawa nafsunya, keinginannya, dan kepentingan dirinya sendiri, serta kehilangan kemampuan untuk membuat pertimbangan yang jujur dan objektif. Karena itu, saudara, tidaklah mengherankan jika sejak awal kehidupan manusia, hikmat ini menjadi yang terdepan di dalam urutan kualitas rohani. Nah, melalui hikmat pula, umat manusia berupaya membangun peradaban yang lebih manusiawi. Semakin hikmat itu menjadi daya yang menjiwai kehidupan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula kualitas peradaban yang dibangun. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang memilikinya, maka semakin rendah pula kualitas peradaban yang dibangun masyarakat. Jadi saudaraku, hikmat itu menentukan nilai dan kualitas kehidupan. Dengan demikian perdamaian, kesejahteraan, dan keselamatan hidup itu hanya menjadi nyata kalau dibangun atas dasar hikmat. Tetapi kenyataannya saudara-saudara, manusia sering gagal berhikmat. Banyak bangsa memang telah membangun peradaban tinggi dan mengagumkan. Tetapi pembangunan itu sering diwarnai kekerasan dan kekejaman. Makna peradaban, saudaraku, sering dipahami sebatas pada tingginya nilai seni, kekuatan militer yang hebat, pendidikan tinggi, bangunan yang kokoh, dan ekonomi yang stabil. Padahal sebenarnya saudara-saudara, esensi dari peradaban yang utama itu terletak pada anggota masyarakatnya yang sungguh-sungguh beradab dan menerapkan nilai-nilai etis serta moralitas luhur. Sehingga sikap mereka jauh dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan. Berbagai fasilitas yang megah, mewah, dan canggih, kalau tidak diikuti dengan kehidupan moral yang baik, itu sebenarnya sia-sia. Jadi hikmat, saudaraku, berkaitan dengan tegaknya nilai-nilai etis dan moral, sehingga manusia hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Itu sebabnya, saudara, hikmat secara umum itu berkaitan dengan nilai pengetahuan, berkaitan dengan nilai pemahaman, berkaitan dengan nilai kearifan, berkaitan dengan nilai pemahaman intuitif, dan berkaitan dengan pengalaman. Nah, semua aspek tadi yang saya sebutkan tadi itu harus terintegrasi. Iman kepada Allah adalah daya pengikat yang menyatukan dari semuanya itu. Dengan demikian, saudara-saudara, hikmat akan menghasilkan tindakan kasih,
Hikmat akan menghasilkan harapan di dalam peradaban manusia. Peradaban tanpa kasih bukanlah peradaban sesungguhnya. Amsal 1 ayat 7 berkata demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi untuk berhikmat, saudaraku, kita perlu terus-menerus mencari, perlu terus-menerus memperjuangkan, dan terus-menerus melatihnya. Mencari, memperjuangkan, dan melatih. Hikmat, saudaraku, sering berkaitan dengan intelijensi. Walaupun intelijensi tidak identik dengan hikmat. Hikmat itu melebihi intelijensi seseorang. Hikmat yang adalah karunia Allah merupakan pengertian dan kemampuan untuk menimbang segala sesuatu. Sekali lagi, hikmat adalah karunia Allah yang merupakan pengertian dan kemampuan untuk menimbang segala sesuatu. Dengan hikmat, saudara, kita mampu menggunakan kemampuan intelektualitas kita secara utuh dan tepat, yang bisa mencelikkan kesadaran banyak orang. Karunia hikmat inilah, saudara-saudaraku, yang diminta oleh Salomo saat Allah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Di dalam 1 Raja 3:9, Salomo memohon kepada Allah demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Nah, dengan hikmat yang dimohonnya ini, saudara, Salomo mampu membedakan hal yang baik dan jahat. Ia membutuhkan pengertian yang benar untuk mendeskripsikan dan menganalisis kasus. Ia juga membutuhkan ketajaman spiritualitas untuk membedakan secara tepat nilai-nilai yang baik dan buruk, sehingga mampu mengambil keputusan yang adil. Semua ini dibutuhkannya karena suatu kesadaran bahwa siapakah yang sanggup menghakimi umat Allah yang besar ini? Jadi saudaraku, Salomo sangat menyadari besarnya tanggung jawab yang diembannya sebagai raja. Dengan demikian, hikmat senantiasa berjalan seiring dengan kesadaran akan tanggung jawab yang sedang diemban seseorang. Hikmat senantiasa berjalan seiring dengan kesadaran akan tanggung jawab yang sedang diemban oleh seseorang. Semakin ringan tanggung jawabnya, maka semakin kecil pula kapasitas hikmat yang diperlukannya. Sebaliknya, semakin besar kesadaran seseorang akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, maka semakin ia membutuhkan pertolongan Allah berupa karunia hikmat yang lebih besar. Salomo menyatakan hal ini di dalam 1 Raja-Raja 3 yang ke-8 demikian. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Jadi saudara, hikmat yang dimintanya bukanlah hikmat yang lepas dari realitas dan konteks kehidupannya, yaitu umat Allah. Sebaliknya, Salomo merindukan suatu realitas kehidupan yang senantiasa dijiwai oleh hikmat Allah. Melalui karunia hikmat dari Allah, maka Salomo dapat mentransformasikan realitas kehidupan umat Israel menjadi realitas yang lebih bermakna dan berkenan di hadirat Allah. Sayangnya, saudara, kesadaran dan kebutuhan akan hikmat ini masih jauh dari harapan. Begitu banyak orang yang justru merasa tidak membutuhkan hikmat Allah. Bila mereka menaikkan permohonan pun, itu bukan karena mereka menyadari akan tanggung jawab besar yang harus mereka emban demi kepentingan sesama.
melainkan sekedar keinginan untuk memperoleh keuntungan material belaka. Jadi yang mereka perlukan adalah hikmat untuk mencari uang atau hikmat untuk memperoleh profit dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Dalam hikmat dalam pengertian ini, saudaraku, identik dengan spiritualitas duniawi yang landasan etis dan moralnya adalah keserakahan. Padahal sesungguhnya hikmat dari Allah hanya mungkin diberikan tatkala kita bebas dari sikap egois dan serakah ini. Hikmat Allah hanya bisa lahir dari hati yang tulus dan bening. Kualitas ketulusan hati akan teruji saat kita memperoleh kesempatan untuk mengajukan permintaan yang kita anggap paling penting dalam kehidupan ini. Dalam penyataannya di Gibeon, Allah menawarkan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tawaran Allah yang tampaknya sederhana ini sesungguhnya tidak mudah untuk dijawab Salomo atau siapapun, bahkan kita yang sedang bersekutu ini. Sebab apa, saudaraku? Setiap orang cenderung menyampaikan jawaban dan permohonan yang paling baik. Bagi orang yang hidup serba kekurangan, mungkin ia akan meminta kekayaan berlimpah. Bagi orang yang sedang marah dan dendam, mungkin ia meminta penderitaan dan kematian bagi lawannya. Bagi orang sakit dan sulit disembuhkan, yang ia kehendaki adalah kesehatan prima dan umur panjang. Sedangkan bagi orang kaya, mungkin memang bukan kekayaan yang dimintanya, karena toh sudah dimilikinya. Tetapi seperti kekuasaan tanpa batas misalnya. Jadi juga bagi orang yang sudah sangat sehat, mungkin ia akan minta popularitas. Pokoknya saudara-saudaraku, setiap orang cenderung menyampaikan permohonan doa yang tanpa batas untuk memenuhi apa yang belum dimilikinya. Sekalipun telah dipenuhi, maka ia tetap akan terus memohon yang lebih tinggi dari sesuatu yang belum dimilikinya. Ada sebuah cerita begini, saudara. Nasruddin berbincang-bincang dengan hakim kota. Hakim itu sering berpikir hanya dari satu sisi saja. Hakim memulai percakapannya dengan Nasruddin demikian. Seandainya saja tiap orang mau mematuhi hukum dan etika. Ini kata hakim. Kemudian Nasruddin menukas begini. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, melainkan justru hukumlah yang harus disesuaikan dengan kemanusiaan. Tetapi hakim mencoba bertaktik demikian. Sebagai cendekiawan, jika Anda memiliki pilihan kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih? Maka Nasruddin menjawab seketika, tentu saya akan memilih kekayaan. Hakim membalas sinis demikian, memalukan. Anda adalah cendekiawan yang diakui masyarakat, dan Anda memilih kekayaan daripada kebijaksanaan. Maka Nasruddin balik bertanya kepada sang hakim, kalau pilihan Anda sendiri? Hakim menjawab tegas, tentu saya akan memilih kebijaksanaan. Dan Nasruddin pun menutup percakapan itu terbukti bahwa semua orang memilih untuk memperoleh apa yang belum dimilikinya. Mungkin kita tersenyum membaca atau mendengar cerita ini, bahwa ternyata sang hakim tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, menurut Abraham Maslow, pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang bertingkat. Berturut-turut dari bawah ke atas adalah yang pertama, kebutuhan fisiologis, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya.
Tadi cerita Ibu Santi mengenai keadaan di Poi, salah satu yang menyebabkan mereka berpindah ke agama lain adalah soal makan. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan untuk dicintai. Yang keempat, kebutuhan untuk dihargai. Dan yang kelima, kebutuhan untuk beraktualisasi diri. Nah, saudara, kebutuhan yang berada di tingkat lebih tinggi baru akan dirasakan apabila kebutuhan yang berada di tingkat yang lebih bawah telah terpenuhi. Jadi tidak bisa orang memenuhi kebutuhan yang di atas sebelum dia dapat memenuhi kebutuhan yang di bawah. Jadi pada dasarnya manusia tidak akan pernah terpuaskan, bahkan sekalipun ia sudah mencapai kebutuhan beraktualisasi diri. Kata orang sekarang, sudah selesai dengan kehidupannya. Manusia akan selalu berusaha mencapai tingkat yang lebih tinggi dan seterusnya. Tentu ada hal positif dan konstruktif terhadap upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, saudaraku. Namun juga terdapat peluang keserakahan yang sangat berbahaya dan merusak. Itu sebabnya Allah sangat berkenan saat Salomo hanya meminta hikmat. Dalam 1 Raja-Raja 3:11-12, Allah berfirman demikian. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Demikian saudaraku, dengan demikian saudara-saudara, hikmat hanya lahir dari pilihan yang berkualitas. Hikmat dari Allah tidak mungkin lahir dari sekedar upaya pemenuhan kebutuhan manusiawi, termasuk kebutuhan aktualisasi diri tadi, seperti kata Maslow, tingkat yang paling tinggi dari kebutuhan manusia. Tanpa hikmat dari Allah, maka segala upaya pemenuhan kebutuhan model Maslow tadi hanya mampu memuaskan hasrat indrawi dan kebutuhan rohaniah yang dangkal. Sebaliknya, saudaraku, dengan hikmat Allah, setiap orang dimampukan untuk memaknai tiap kebutuhan dengan ucapan syukur. Jadi hikmat Allah akan memampukan tiap orang untuk mentransendensikan atau melampaui realitas kebutuhan yang telah dicapainya untuk sesuatu yang lebih luhur, yaitu pola kehidupan yang memuliakan Allah. Hikmat yang murni hanya lahir dari hati yang mau memahami kehendak Allah, yang selalu belajar untuk peka mendengar suara Allah di relung hatinya di tengah berbagai suara dunia. Hal ini tidak mudah. Dalam kehidupan saudaraku, kita mendengar begitu banyak suara. Suara dunia berupa apa? Ide, berupa apa? Pendapat, berupa apa? Ajaran, berupa apa? Gaya hidup yang berinteraksi dalam kehidupan kita. Hanya hati yang hening dan jernih saja yang akan mampu mendengar suara Allah dan kehendaknya. Kesulitan kita ini, saudara-saudaraku, ibarat arloji seorang pria yang terjatuh di tengah tumpukan balok kayu. Arloji manual, tidak seperti arloji canggih yang sekarang. Saat ia duduk di atas tumpukan balok tadi, dia berusaha memasukkan tangannya ke sela-sela balok kayu tersebut dan beberapa kali berusaha dengan susah payah mengangkat balok kayu tersebut, tetapi sia-sia. Ia tidak dapat menemukan arlojinya. Kemudian datanglah seorang anak kecil yang tergerak untuk menolong pria tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Anak kecil ini tidak langsung membongkar tumpukan balok kayu atau memasukkan tangannya ke sela-sela kayu tersebut. Tetapi terlebih dahulu ia duduk berdiam diri cukup lama dan mendengarkan bunyi jarum arloji tersebut.
Setelah itu barulah ia sedikit menggeser dan memasukkan tangannya ke sela-sela balok kayu tersebut dan berhasil memperoleh arloji itu. Demikian pula seharusnya sikap kita, saudara-saudaraku, agar dapat memahami maksud dan kehendak Allah. Kita perlu senantiasa memiliki hati yang hening di tengah hiruk-pikuk suara dunia ini. Kita tidak mungkin dapat mendengar kehendak Allah dan berlaku bijaksana tatkala hati kita resah, tatkala hati kita gelisah, tatkala hati kita bingung, tatkala hati kita panik. Itu sebabnya saudaraku, saat penuh gejolak, kita cenderung menjadi sensitif, kesal, dan emosional. Kita sering melakukan berbagai tindakan bodoh. Kita kehilangan kemampuan untuk menganalisis dan membuat pertimbangan yang objektif terhadap permasalahan yang kita hadapi. Di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberi nasihat demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Orang bebal, saudaraku, cenderung bersikap tidak cermat dan tidak kritis di dalam memerhatikan nilai-nilai yang menjadi pola hidupnya. Mereka menganggap kebebalannya sebagai kebenaran. Kadangkala pikirannya justru dianggap sebagai suatu kepandaian. Apa yang mereka dengar adalah pandangan atau pemikiran mereka sendiri yang tidak pernah teruji, tidak pernah terasah, dan tidak terukur. Mereka tidak mau menggunakan waktu untuk menguji dan memproses pertumbuhan spiritualitas dan iman mereka. Tepatnya, saudaraku, orang bebal justru menutup pintu hati mereka rapat-rapat untuk menerima teguran firman dan sesama. Itu sebabnya mereka tidak mampu menggunakan waktu secara bijaksana. Waktu justru dipakai untuk semakin mengkristalisasikan pembenaran diri dan memuaskan hawa nafsu duniawi. Dalam Efesus 5 ayat 16-17, Rasul Paulus berkata begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang berhikmat, saudaraku, selalu bersikap cermat dan kritis untuk memperhatikan nilai-nilai yang menjadi pola hidup mereka. Mereka tidak pernah menganggap pengetahuan dan kepandaian yang mereka miliki sebagai sesuatu yang final, tetapi dihayati sebagai proses pembelajaran yang terus digeluti tanpa henti. Mereka selalu menggunakan waktu secara produktif untuk membangun diri dan lingkungannya. Dengan demikian, orang berhikmat itu selalu terbuka dan siap dikoreksi. Orientasi dan tujuan hidup mereka selalu fokus untuk mencari kehendak Allah. Hikmat Salomo tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dianugerahkan Allah. Demikian pula sikap hidup orang beriman di dalam menghayati hikmat Allah. Sadarilah, saudaraku, bahwa upaya manusiawi tidaklah cukup, bahkan hanya menghasilkan kebebalan di hadapan Allah. Hikmat membutuhkan ketajaman iman untuk menyadari kehadiran inkarnasi sang hikmat yang sesungguhnya. Karena itu hikmat akan bertumbuh dan memiliki landasan yang kokoh saat seseorang bersedia membuka dirinya bagi Kristus. Dalam teologi Injil Yohanes disaksikan bahwa Kristus adalah inkarnasi firman Allah. Hakikat sang firman Allah sering diidentikan dengan sang hikmat Allah.
Dalam Amsal 8 ayat 30 sampai 32, Sang Hikmat Allah menyebut dirinya dengan kata aku. Kata orang ganti pertama. Yaitu aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalan. Sang Hikmat Allah di sini berperan sebagai sang anak Allah yang hadir di dalam karya penciptaan dan pemeliharaan. Kebahagiaan dan keselamatan dianugerahkan Allah tatkala umat percaya bersedia mengikuti jalan yang diajarkan Kristus. Dalam Yohanes 6 ayat 51, Tuhan Yesus berkata begini, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti atau nasi di dalam budaya kita butuhkan tiap hari untuk menghasilkan energi dan daya hidup. Manusia pun membutuhkan Kristus karena dialah sumber hidup. Yohanes 1 ayat 4 berkata begini, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kristus disebut sebagai sumber hidup yang dihubungkan dengan terang. Kristus, sang sumber hidup, juga memiliki kuasa untuk memberi terang dalam hidup manusia. Jadi saudara-saudaraku, Kristus sebagai roti hidup berhubungan erat dengan hikmat-Nya yang menerangi hidup manusia. Iman kepada Kristus membuka anugerah Allah yang memungkinkan kita menjalin relasi personal dengannya dan memampukan kita untuk memperoleh hikmat-Nya yang menerangi perjalanan hidup. Tanpa Kristus selaku roti hidup sang hikmat, maka kehidupan kita akan sia-sia. Dengan demikian, saudaraku, bahaya besar manusia adalah kebebalan dengan menutup pintu hati bagi Kristus. Mereka tidak mau membuka hati dan menjalin relasi personal dengannya. Hati mereka berpaling kepada kebijaksanaan dunia, tidak kritis berbagai agama yang ujung-ujungnya memuliakan diri sendiri dan jauh dari kasih. Tatkala Kristus sudah diakui sebagai inkarnasi sang firman Allah dan hidup dan hikmat Allah, mengapa manusia masih mencari kebenaran di luar Kristus? Hidup bermakna, saudara, hanya mungkin terjadi jika kita berhikmat. Untuk itu kita perlu memperdalam iman kepada Kristus selaku sumber hikmat tadi. Atas dasar relasi personal kita dengannya, maka kita dipanggil untuk menggunakan waktu secara bijaksana. Kita dipanggil untuk mengisi setiap kesempatan untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Inilah inti dari seluruh rahmat hikmat. Dengan demikian, tujuan dari hidup berhikmat adalah kesediaan untuk mentransformasi diri terus-menerus agar kita dimampukan Allah untuk mentransformasi sesama dan lingkungan kita. Hasil transformasi itu adalah peradaban yang benar-benar beradab, yaitu kehidupan yang lebih manusiawi, adil, dan penuh kasih. Pertanyaannya, saudaraku, apakah hidup kita telah penuh dengan hikmat? Ataukah justru masih ditandai berbagai kebebalan dan kekerasan hati, sehingga kita lebih cenderung untuk selalu membenarkan diri kita? Rasul Paulus berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana respon kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa. Engkau mengajar kami agar kami tidak menjadi orang bebal, tetapi hidup di dalam hikmat Allah. Membuka diri kami agar hikmat Allah, Kristus sendiri, yang bertahta menguasai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.